Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sahabat 6. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kelas 6 semester 2 dengan materi masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai adalah siswa dapat menghubungkan ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan organ reproduksi. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai antara lain, yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara merawat organ reproduksi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya tentu kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa kalian pahami dengan baik. Ya, kita lanjutkan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia diawali dengan peristiwa pembuahan. Pembuahan adalah proses bertemunya sel telur yang dimiliki oleh wanita dan sel sperma yang dimiliki oleh laki-laki. Dari pembuahan tersebut akan terbentuk zigot, dan zigot akan berkembang lagi menjadi embrio. Pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim ibu terjadi selama 9 bulan 10 hari atau 38 minggu. Nah, selama dalam kandungan ibu, janin mendapat asupan makanan dari ibu melalui plasenta atau tali pusat. Setelah bayi dilahirkan, makanannya adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang tidak dicampur dengan makanan lain, tetapi masih murni ASI saja, sampai usia 6 bulan, yang disebut juga dengan masa emas atau gold. Sampai usia 2 tahun, boleh ditambah dengan makanan yang lain. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia bisa kita lihat pada gambar. Diawali yang pertama adalah bayi, ya, bayi. Kemudian berkembang lagi menjadi kanak-kanak, itu antara usia 1 sampai 3 tahun atau disebut juga batita. Kemudian lanjut lagi ke masa anak-anak, yaitu di bawah 5 tahun disebut juga balita. Kemudian berkembang lagi, itu adalah tahap perkembangan berikutnya adalah remaja atau masa pubertas seperti yang sedang kalian alami. Nah, kemudian dari pubertas akan berkembang lagi pradewasa, ya, ini sudah hampir dewasa. Nah, kemudian dewasa, dan yang terakhir itu adalah tua atau disebut dengan lansia. Nah, itu adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikutnya adalah, apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja atau dewasa. Masa pubertas pada anak perempuan itu lebih cepat, yaitu biasanya terjadi antara usia 9 sampai 13 tahun. Nah, sedangkan masa pubertas pada anak laki-laki itu lebih terlambat sedikit, berkisar antara usia 10 sampai 14 tahun. Tetapi menurut WHO atau World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia, masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, pada masa ini mereka mengalami perubahan fisik, psikologis, emosi yang memungkinkan mereka untuk bereproduksi. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali, apa itu ciri-ciri pada pubertas anak laki-laki? Apa sih ciri yang terlihat pada seorang anak yang sudah mengalami masa pubertas? Ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama,
Perubahan di sini terdiri dari dua macam, yaitu ada perubahan primer atau pokok dan ada perubahan sekunder atau perubahan yang menyertai. Perubahan primer yaitu mulai diproduksinya sel sperma atau mimpi basah. Nah, kemudian ciri sekunder atau perubahan sekunder yang menyertai antara lain yang pertama itu adalah dada terlihat bidang. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, organ kelamin mulai membesar. Yang keempat, jakun mulai tampak menonjol. Yang kelima, kumis dan janggut mulai tumbuh. Yang keenam, jerawat mulai muncul. Yang ketujuh, suara berubah menjadi lebih berat. Itu adalah ciri-ciri yang menyertai dari ciri primer. Sedangkan ciri primer dan sekunder pada anak perempuan. Nah, pada anak perempuan ini juga banyak sekali perubahannya. Yang pertama adalah perubahan secara primer atau pokok, yaitu ditandai dengan dimulainya menstruasi. Menstruasi artinya alat kelamin perempuan sudah dapat berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, yang menghasilkan sel telur itu adalah ovarium. Ya. Kemudian perubahan secara sekunder atau perubahan yang menyertai antara lain, satu, jerawat mulai muncul. Terus kemudian yang kedua, payudara mulai tumbuh. Yang ketiga, pinggul melebar. Yang keempat, rambut di ketiak dan di kemaluan mulai tumbuh. Yang kelima, suara lebih nyaring. Yang berikutnya 6, massa otot mulai bertambah. Itu adalah ciri-ciri secara sekunder. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jadi bila kalian mengalami ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, kalian tidak usah merasa takut, tidak usah merasa cemas, karena itu adalah merupakan hal yang alami, ya. Setiap manusia itu akan mengalaminya. Jadi tidak usah merasa takut. Perbanyaklah kamu berkonsultasi dengan orang yang lebih dewasa, boleh gurumu, boleh orang tuamu. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.